Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang teori asam basa. Untuk kata asam sendiri, mungkin kalian pernah mendengar kata asam pada rujak, lemon, atau bahkan rasa jeruk yang kalian makan. Sebenarnya, untuk rasa yang kalian rasakan ketika makan jeruk, itu disebut masam ya, bukan asam. Sejauh ini, asam yang kalian ketahui yaitu rasa masam yang kalian rasakan. Sedangkan kata basa, mungkin terdengar asing bagi kalian. Oke, untuk memahami lebih dalam tentang asam dan basa, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu teori tentang asam dan basa. Nah, di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu asam dan basa, serta perkembangan dari teori ini. Oke, langsung saja ya. Pada abad ke-18, asam masih didefinisikan sebagai senyawa yang memiliki atom oksigen. Namun, ternyata pada abad ke-19, beberapa senyawa yang telah ditemukan ternyata bersifat asam dan tidak mengandung atom oksigen di dalamnya. Kemudian, definisi tentang asam dan basa berhasil dijelaskan secara memuaskan oleh dua ilmuwan bernama Svante Arrhenius dan Oswald Wilhelm pada akhir abad ke-19. Menurut Arrhenius, asam merupakan senyawa yang terionisasi di dalam air menghasilkan proton atau ion H+. Adapun basa merupakan senyawa yang terionisasi dalam air menghasilkan ion OH-. Contohnya ialah pada larutan asam klorida atau HCl. HCl merupakan larutan yang bersifat asam karena menghasilkan ion H+, menurut teori Arrhenius di dalam larutan. Seperti reaksi berikut. Seperti halnya teori asam basa Arrhenius juga memiliki kekurangan, yaitu teori ini hanya bisa menjelaskan sifat asam basa suatu senyawa hanya pada larutan yang menggunakan pelarut air saja. Untuk senyawa yang menggunakan pelarut lain seperti amonia atau NH3 tidak dapat ditentukan sifat asam atau basanya. Selanjutnya, kekurangan pada teori asam basa ini telah dikembangkan lebih jauh oleh ahli kimia Denmark bernama Johannes Bronsted serta ilmuwan Inggris bernama Thomas Lowry pada tahun 1923. Teori Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam merupakan spesies yang mendonorkan ion H+, sedangkan basa merupakan spesies yang menerima ion H+. Contohnya ialah pada reaksi berikut ini. Ion H3O+ mendonorkan proton kepada ion NO2- membentuk molekul H2O. Ion H3O+ bertindak sebagai asam, sedangkan pada ion NO2- bertindak sebagai basa. Adapun molekul H2O merupakan basa konjugasi dari ion H3O+, sedangkan molekul HNO2 merupakan asam konjugasi dari ion NO2-. Teori ini cukup spesial karena sifat asam suatu senyawa akan bergantung kepada pelarut yang digunakan. Contohnya ialah pada H2SO4 atau asam sulfat. Asam sulfat akan bersifat asam ketika dilarutkan ke dalam pelarut air. Namun, asam sulfat juga dapat bertindak sebagai basa ketika pelarut yang digunakan merupakan asam sulfat. Namun, teori ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menjelaskan sifat asam atau basa suatu senyawa yang berlangsung di dalam pelarut yang non-protik seperti pelarut CCl4 dan COCl2. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1923, Gilbert Lewis berhasil mengajukan teori alternatif tentang asam basa dalam menjawab kekurangan teori Bronsted-Lowry. Menurut Lewis, asam merupakan spesies yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa merupakan spesies yang mendonorkan pasangan elektron. Untuk lebih mempermudah, mari simak reaksi berikut ini. Molekul Bf3 yang masih memiliki orbital kosong, yaitu pada orbital Pz, masih dapat menerima pasangan elektron bebas dari NH3,
sehingga dapat berikatan. Oleh karena itu, BF3 pada reaksi ini bertindak sebagai asam, sedangkan NH3 pada reaksi ini bertindak sebagai basa. Teori ini telah menjawab keterbatasan dari teori asam Bronsted-Lowry, yang mana hanya pada senyawa dengan pelarut protik saja. Dengan teori Lewis, maka senyawa yang tidak menggunakan pelarut protik pun juga dapat diketahui sifat asam dan basanya. Oke, mungkin sekian dulu ya video penjelasan kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini.